Awalnya banyak orang mengira blackout besar yang melumpuhkan Pulau Sumatera ini bukan sekadar gangguan biasa. Bayangin aja, listrik tiba-tiba padam selentak di 6 provinsi pada malam hari. Rumah gelap total, sinyal terganggu, jalanan macet, sampai orang-orang panik mencari penerangan. Di media sosial langsung muncul berbagai dugaan liar, mulai dari serangan siber sampai isu sabotase. Tapi ternyata, fakta di balik kejadian ini jauh lebih bikin merinding. Bareskrim Polri akhirnya turun tangan menyelidiki penyebab blackout yang terjadi Jumat malam 22 Mei 2026 itu. Setelah memeriksa jaringan listrik yang rusak, polisi memastikan tidak ada unsur sabotase ataupun tindakan kriminal. Menurut Wakabareskrim Irjen Nunung Saifuddin, kabel yang putus ditemukan dalam kondisi berserabut dan tidak rapi. Artinya, kerusakan lebih mengarah akibat faktor teknis dan cuaca ekstrim, bukan sengaja dipotong manusia. Gangguan pertama muncul di Riau sekitar pukul 18.44 WIB, lalu merembet cepat ke Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, hingga Lampung. PLN pun mengakui ada gangguan pada sistem transmisi 150 kV yang membuat jaringan listrik Sumatera bagian utara dan tengah terlepas. Tapi di balik penjelasan teknis itu, ada cerita-cerita tragis yang bikin banyak orang tersentak. Saat listrik mati, banyak warga mengandalkan genset untuk bertahan. Sayangnya, keputusan itu justru berujung petaka. Di Batubara, Sumatera Utara, 4 pegawai toko ditemukan terkapar lemas di dalam kamar setelah genset menyala semalaman. 2 di antaranya, Adila dan Rahma, meninggal dunia diduga akibat menghirup asap beracun. Sementara 2 lainnya masih harus dirawat intensif. Situasi yang sama juga terjadi di Tanah Datar, Sumatera Barat. 3 pelajar memilih tidur di masjid dekat genset sambil mengisi daya ponsel karena listrik tak kunjung menyala. Keesokan paginya, mereka ditemukan tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. 2 pelajar meninggal dunia, sementara 1 lainnya kritis akibat keracunan gas monoksida. Belum selesai sampai di situ. Di Palembang, seorang mahasiswi dikabarkan harus mengalami momen mencekam saat terjebak sendirian di dalam lift kampus selama hampir 50 menit. Bayangkan, berada di ruang sempit, gelap gulita, tanpa tahu kapan bantuan datang. Tim rescue akhirnya berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi selamat. Namun, trauma dan sesak napas tak bisa dihindari. Blackout ini akhirnya bukan cuma soal listrik padam. Peristiwa ini membuka mata banyak orang bahwa keadaan darurat bisa berubah jadi bencana hanya dalam hitungan menit. Apalagi jika penggunaan genset dilakukan tanpa ventilasi yang aman. Sekarang banyak orang bertanya-tanya, apakah sistem kelistrikan kita benar-benar siap menghadapi cuaca ekstrim dan gangguan besar seperti ini? Kalau menurut kalian, apa yang paling mengerikan dari blackout massal ini? Dan apakah penggunaan genset di rumah selama listrik padam sudah cukup aman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.